Jadi seorang pelayan masyarakat itu harus diberi pembatasan. Jadi ada pembatasan di mana ranah pribadi itu harus dibedakan dengan ranah umum. Jadi ranah pribadi itu harus dibedakan dengan ranah publik. Kalau ranah pribadi itu dicampur aduk dengan ranah kepentingan jabatan dan ranah kepentingan umum, itu akan membahayakan kita semua. Jadi akan membahayakan kita semua, sehingga setiap segmentasi kekuasaan atau segmentasi jabatan publik itu berbeda dengan kepentingan pribadi, karena melayani banyak orang yang berbagai jenis latar belakang dan profesi. Itu pertama. Yang kedua yang saya sampaikan ini kepada Mbak Endang ya, terutama Mbak Endang ya. Mungkin barangkali Bapak Ibu semuanya kurang berkenan dalam menerima pandangan saya. Tetapi paling tidak saya sudah menyampaikan ya latar belakang daripada sikap serta kepribadian serta perilaku yang dimiliki oleh Saudari Indah Wayu Widiawati. Itu orangnya temperamental. Ya, temperamental itu kalau punya keinginan apa hari ini harus terlaksana bagaimanapun caranya, termasuk dengan menyiksa orang lain. Jadi menyiksa orang lain itu ya memperdaya orang lain, menipu daya orang lain untuk menanggung kepentingannya. Jadi bukan kepentingan publik tetapi kepentingan dirinya sendiri, yang itu menyangkut juga dengan beberapa hal dalam treatment penanganan perkara. Jadi perkara itu dia merancang perkara sendiri, dia lempar sendiri. Nanti yang menyelesaikan orang lain, termasuk utang piutang. Nah ini loh. Jadi yang paling mengerikan itu Saudari IWW itu melakukan konsesi, perjanjian tertentu bila tertentu dengan utang, ya, dengan melakukan utang ke berbagai keuangan, lembaga keuangan baik koperasi maupun lembaga penjamin maupun bank, dengan menggunakan agunan tanah milik orang lain. Ya. Jadi dia merayu nanti entah dijanjikan apa pemilik tanah itu, sertifikat mbah-mbah atau nenek-nenek itu dipinjam, lalu dimasukkan ke bank, sejumlah bank diantara BRI, BNI, BCA dan sebagainya. Setelah mendapatkan uang, pertanggungjawabannya tidak ada, otomatis kan penanggungnya adalah pemilik tanah. Gitu loh Mbak. Jadi itu adalah kejahatan atau tidak saya tidak tahu, yang jelas itu karena para pemilik tanah ya di Rembang, di Blora, ya di Pati itu banyak sekali, terutama di wilayah Sugian itu. Itu akhirnya ya kejadiannya seperti ini, pada saat ditagih dia berpindah kos, berpindah tempat, berpindah nama, identitas, terus selingkuh dengan orang baru lagi, pengen kawin dengan orang baru lagi, intinya untuk menutupi identitas. Itu yang paling mengerikan itu. Jadi dia tidak menampakkan dirinya untuk fight atau menghadapi perkara dengan cara jantan di desa. Sedangkan saya kan memang semua saya hadapi. Yang ngantek teter, ngantek gember saya hadapi. Sampai edan ibaratnya saya hadapi. Karena apa? Karena memang saya salah satu dari orang yang diagunkan itu. Saya ikut tanda tangan dalam hal ini BKK Pati Kota. Itu mengambil 40 juta juga penanggungnya saya ikut nanggung. Saya ikut tanda tangan di Fastabik Tambak Romo, ya di BMT Fastabik itu, di konsorsium lainnya, di Intan Belian, di koperasi-koperasi itu, koperasi KNJ atau koperasi Sumber Lawang dan sebagainya itu, yang jumlahnya memang fantastis. Ada yang 120 juta, ada yang 100 juta, bahkan ada uang desa itu 152 juta. Belum kelompok-kelompok belajar atau kelompok arisan tertentu itu, yang menurut keterangan mereka dari 17 kelompok itu
uangnya semuanya dibawa kabur sama saudari IBW, ya, di konsorsium, arisan dan sebagainya. Maka dari ini tentunya saya akan terbuka jika memang para pihak yang merasa dirugikan oleh yang bersangkutan atau IWW untuk menyampaikan keluhannya atau pengaduannya kepada kami, nanti saya limpahkan, saya substitusi ke yang berwajib. Jika memang panjenengan siap untuk berhadapan secara hukum, nanti saya konsesikan, saya hadapkan kepada yang berwajib untuk kita laporkan secara hukum. Kalau itu deliknya penipuan, ya biar jelas itu penipuan. Kalau itu deliknya delik aduan, ya nanti kita sampaikan, atau pelaporan kejadian tertentu. Jadi saya sungguh sangat berterima kasih kepada para pihak yang memahami, terutama SD1, SD2, SD3 Tambak Romo, ya, sebagai Mamak Semang atau sebagai ibu dan bapak kami yang selama ini mungkin entah menyadari, sadar atau tidak, telah diperdaya atau ditipu daya dengan penampilan, dengan acting, dengan drama, gaslighting, ya, playing monkey, ya, playing monkey atau playing fight yang dilakukan itu kan sejenis penyakit psikologis NPD yang membuat orang lain jadi gendeng. Karena apa? Dia selalu memakai pencitraan. Dia selalu memakai bentuk-bentuk gaslighting. Jadi dia akan mengegas dan mencari pembenaran terhadap langkah-langkahnya, yang itu tentunya akan merugikan banyak pihak. Ini kan lagi banyak dibahas tentang NPD, ya, neurotic power deficiency syndrome atau apa itu tah. Yang jelas itu saya menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, ya, kepada Inspektorat, kepada BKD, BKPP atas tanggapan-tanggapannya, walaupun tanggapannya tidak menyasar atau hanya normatif, tidak menyentuh ke akar permasalahan. Yang jelas saya tetap akan melaporkan kasus ini ke polsek terkait, yaitu Polsek Winong, Polsek Gabus, dan Tambak Romo, agar kasus ini ditangani secara baik. Jadi jangan melihat ujung permasalahannya, tapi kudu lihat dari akar permasalahannya. Jadi karena ada ujungnya kan pasti ada pangkalnya. Jadi pangkal mula permasalahan itu apa, sehingga Saudari Indah Wayu Widiawati melakukan serangkaian kejahatan itu jangan hanya mencari objek dari subjek yang dilakukan atau mencari subjek dari suatu objek yang terjadi. Itu yang saya sampaikan kepada rekan semuanya di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan Dinas Pendidikan Tambak Romo, karena memang sebenarnya siapa yang menderita penyakit euforia dan psikologis, tentunya semua orang bisa menyimpulkan. Jangan hanya memutarbalikkan fakta dan membalikkan tangan seolah-olah orang lain yang bersalah. Dan diplomatis itu yang kami harapkan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.